Kehidupan sehari-hari kita nggak lepas dari yang namanya handphone. Untuk kerja, keperluan sekolah, bisnis, atau sekedar scroll platform tertentu. Tapi tahu nggak, ada banyak dampak negatif bagi kesehatan kita. Simak video ini biar kita makin aware sama efek negatif penggunaan HP terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Relia Hamidah, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang buruknya penggunaan gadget terlalu lama untuk kesehatan kita. Langsung aja tanpa basa-basi lama. Yang pertama, handphone kita sebagai sarangnya bakteri. Sadar nggak sih kadang kita bawa HP kemana-mana? Bahkan ya, beberapa dari teman Visio pasti ada yang bawa ke toilet. Ya nggak? Padahal di toilet itu tahu sendiri kan, tempat bersarangnya bakteri, virus, dan lain-lain. Contoh sederhana lagi nih, kalau bersin atau lap umbel pakai tisu ya, otomatis tangan kita terkontaminasi kan. Terus langsung pegang HP, ya udah, kumannya dari kita kembali lagi untuk kita. Belum lagi kalau kita berada di tempat umum. Ya mungkin kayak kita barter bakteri ya. Nah pertanyaannya, hayo, kapan terakhir teman Visio bersihkan HP? Kemudian yang kedua, perubahan postur. Emang bisa dari pegang handphone bisa menyebabkan perubahan postur? Iya, bisa dong. Terlalu sering dan lama menatap layar handphone dengan posisi seperti ini, tentunya akan berimbas pada jaringan di sekitar leher dan lengan kita. Nah, yang pertama ya, dimulai dari otot yang menjadi kaku, tegang di satu sisi, dan kelemahan otot di sisi lain ya, lalu diikuti dengan perubahan postur. Dan karena ini area leher ya, banyak saraf juga di sini, nggak menutup kemungkinan adanya penjepitan saraf. Jadi saran ya, untuk teman Visio, hindari posisi membungkuk saat memegang ponsel, apalagi jika dilakukan terlalu lama. Kemudian melakukan beberapa gerakan stretching ya, pilates atau yoga untuk maintenance postur teman Visio. Kemudian menyebabkan gangguan tidur. Tapi sebenarnya setelah matahari terbenam, kita nggak perlu stimulus cahaya berlebih. Tapi ya namanya kita ya kadang suka iseng bukain HP, scroll ini itu, banyak yang menarik sampai lupa waktu. Nah teman Visio tahu nggak? Blue light atau cahaya biru yang dihasilkan oleh ponsel efeknya sangat buruk di kita. Salah satunya bikin otak terus on dan buat kita untuk sulit tidur. Lah iya kalau cuma sekali dua kali, lah kalau tiap hari gimana? Kualitas tidur kita gimana? Banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa ditimbulkan akibat terlalu sering begadang. Mulai dari obesitas, diabetes, jantung, dan lain-lain. Dah, jadi gini ya. Kalau matahari mulai terbenam, taruh HP Anda, kemudian istirahatin diri Anda. Selanjutnya, resiko kanker. Sebenarnya penelitian tidak menunjukkan hubungan yang kuat ya antara kanker dan tumor pada manusia dengan penggunaan HP. Para ilmuwan masih mempelajari apakah ada keterkaitan antara keganasan dan penggunaan HP dalam jangka panjang. Namun, jika teman Visio khawatir dengan radiasi ponsel, teman Visio bisa membatasi penggunaan ponsel ya, atau menggunakan dalam mode speaker atau bisa juga dengan headset atau memasang earpiece. Serta tidak membiasakan diri tidur dengan handphone atau bersebelahan dengan handphone. Selanjutnya menyebabkan jari kaku, terutama jari jempol ya. Pasti ada beberapa dari teman Visio yang jarinya macet, susah ditekuk, atau sebaliknya, susah diluruskan. Dan kadang disertai dengan nyeri. Nah ini yang mengganggu ya. Hal ini bisa saja terjadi ketika selubung yang mengelilingi tendon ibu jari menebal sehingga tendon tidak dapat meluncur dengan bebas. Banyak mengetik di ponsel, scrolling video pendek, atau sekedar memegang smartphone erat-erat juga bisa menyebabkan trigger finger atau trigger thumb ya. Nah, untuk mengatasinya teman Visio bisa melihat contoh latihan ini ya. Kemudian bisa menyebabkan artritis jari atau radang sendi pada jari. Meskipun kurang jelas apakah penggunaan ponsel benar-benar menyebabkan radang pada sendi jari, hal ini pasti dapat memperburuk gejalanya. Tapi kalau menurut saya pribadi, penyebabnya karena sendi jari kita tidak cukup bergerak aktif saat memegang handphone, cenderung diam dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama. Nah, jaringan di sekitar sendi mengalami kemunduran dan tidak terlumasi dengan baik. Itu kemungkinan menjadi faktor resiko terkena artritis ya. Nah, artritis jari dapat menyebabkan nyeri dan nyeri tekan biasanya pada pangkal jari. Ya, meskipun belum ada obatnya,
Teman visio bisa istirahatkan dulu dari aktivitas memegang handphone, konsumsi makanan anti radang, kemudian penggunaan splin juga dapat membantu mengurangi gejala. Teman visio juga bisa simak contoh latihannya ya, sudah kita rangkum di sini. Dan contoh-contoh makanan anti radang juga sudah kita rangkum di sini ya. Nah, selanjutnya ada sindrom terowongan kubital atau kubital tunnel syndrome, yaitu adanya penjepitan saraf di sekitar siku tangan. Nah, biasanya terjadi ketika siku menekuk, kemudian misal sambil memegang HP ya, apalagi jika siku kita bertumpu pada sesuatu. Misalnya siku kita bertumpu di atas meja atau benda keras lainnya. Itu nanti ada tekanan double. Yang pertama adalah tekanan saat kita menekuk, kemudian ketekan permukaan yang keras. Jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, hal ini dapat mengiritasi saraf ulnaris yang ada di siku Anda. Nah, kubital tunnel syndrome ini nanti akan menimbulkan beberapa gejala seperti mati rasa, kemudian kesemutan ya, biasanya pada jari manis dan kelingking, serta nyeri pada bagian dalam siku atau lengan bawah. Untuk tipsnya bagaimana? Teman visio bisa kasih bantalan siku jika siku menjadi tumpuan saat memegang handphone ya. Kemudian jangan menekuk siku terlalu lama. Yang selanjutnya adalah beristirahatlah untuk menggerakkan lengan Anda ke arah yang berbeda. Dan teman visio juga bisa menggunakan splint saat malam untuk menjaga lengan tetap lurus atau mencegah posisi siku menekuk. Efek selanjutnya adalah lelah berkepanjangan. Nah, banyak kan yang merasa cuma pegang HP, scrolling, tapi badan sama pikiran, bahkan hati ikut lelah. Ya, sebelumnya kita udah jelaskan tadi ya, masalah-masalah fisik yang timbul karena terlalu lama pegang HP. Mulai dari postur, sendi anggota gerak kita yang bagian atas juga ikut terdampak. Fisik kita lelah sebenarnya, tapi bukan lelah yang sehat ya, seperti olahraga. Nah, kemudian mata kita juga ikut lelah. Jadi adanya blue light pada ponsel dapat membuat mata kita cepat lelah. Bahkan dapat merusak kornea atau lensa bening di bagian depan mata ini, yang tentunya nanti akan mengganggu penglihatan Anda di masa depan. Nah, nggak cuma itu, pikiran lelah karena overload info, kita biasanya menerima berbagai situasi, kemudian mengalami perubahan suasana hati yang terjadi dalam waktu singkat ya. Bahkan dalam sekali scroll aja kita udah mengalami semua perubahan itu. Misal pertama kita lihat konten humor, kedua lihat berita yang menyeramkan, terus kita scroll lagi ternyata lihat berita ada anak yang ditelantarkan orang tuanya. Ini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Jadi semua itu sebenarnya cukup menguras energi kita. Capek loh, itu loh. Kita juga jadi terbatas aktivitas fisiknya kan. Jadi endorfin atau hormon bahagia nggak bisa rilis. Badan kita nggak bugar. Ya udah jadi gampang capek jatuhnya. Kadang kayak ngerasa overload informasi juga. Kemudian batin juga menerima perubahan perasaan yang cepat. Jadi capek. Ujung-ujungnya malah overthinking kan ya. Udah pikiran capek tapi aktivitas fisik juga nggak ada. Ujung-ujungnya malah overthinking kan ya. Jadi ya kalau bisa, kalau main HP diselingi istirahat sama aktivitas fisik seperti olahraga. Dah ya, mungkin kali ini cukup sekian info untuk teman visio. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.